Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, udah jam segini ditungguin dari tadi, videonya nggak muncul-muncul. Aduh, bingung guanya. Aduh, semenjak saya cantumkan nomor telepon di video, terus terang saya rada kewalahan balas satu persatu. Biar bagaimana kalau teman-teman sudah WA saya, kan saya harus balas. Kebayangkan? 24 jam hanya untuk balasin WA doang. Tapi ya nggak apa-apa, emang itu suatu kewajiban saya dalam rangka engagement kepada teman-teman penonton semuanya. Dari itu justru saya appreciate banget kepada semuanya, tak terkecuali. Tak terkecuali, Bang. Termasuk haters, Bang. Iya. Ada nggak, Bang, yang komentar dari haters? Banyak. Isinya apa, Bang? Macam-macam. Abang ladenin, ya ladenin lah. Abang marah-marah apa enggak? Enggak lah, lemah lembut lah. Gua nggak ada potongan yang orang marah-marah, temperamental, nggak ada lah. Gua potongannya kan orang alim, lemah lembut. Biar bagaimana tetap saya appreciate kepada teman-teman semuanya. Ya, itu konsekuensi dari kalau saya cantumkan nomor telepon di video. Karena itu adalah bentuk dukungan dan full support. Karena itulah kemudian saya wajib membalas satu persatu. Makanya kalau kemudian ada rada late respon, ya mohon maklum ya. Bukan berarti kemudian saya cuek, bukan berarti saya nggak menanggapi, enggak. Terlambat, iya. Karena itu yang jawab saya sendiri, bukan robot, bukan juga admin. Soalnya ada yang nanya, Bang, ini admin apa bukan? Bukan! Oh, ya. Enggak sih, Bang. Karena gua mau ngirim sesuatu, takutnya admin. Mulai akhirnya modus mulai. Kri, lu tuh gampang banget kebaca ya, Kri ya. Modus lu tuh gampang banget kebaca gitu ya. Oke, tetap on schedule ya. Tinggal ngitung hari, besok Jumat, Sabtu, kemudian Minggu pagi. Insya Allah bisa berangkat jam 6 pagi-pagi sekali. Supaya nanti sampai Solo, check-in hotel itu nggak terlalu kesorean. Karena malamnya sudah harus acara gala dinners bersama Pak Jokowi di Lorraine Hotel Colomadu, Solo. Bang, masih bisa apa enggak ini, Bang, daftar? Aduh, banyak banget yang belakangan daftarnya. Tahu nih, kalau nanti udah close ya mohon maklum aja. Tapi sampai besok mudah-mudahan masih bisa. Setidaknya kalau kamarnya sudah full book di Lorraine, ya tapi bisa ikut gala dinner yang malam di Lorraine juga. Artinya bisa ngambil kamar di hotel sekitar terdekat di Lorraine. Monggo saja. Yang terpenting ya kita ngumpul semuanya di sana nanti. Ya. Yeah. Keren, Bang. Terus ini apa nih, Bang? Itulah. Loh, kok itulah? Enggak. Ternyata ijazah palsu masih trending topik. Walaupun saya kira tenggelam dengan sidang Hasto hari ini gitu ya, yang menghadirkan saksi-saksi. Ternyata masih trending topik. Karena ijazah palsu masih trending topik, video ini saya masih bahas yang ijazah palsu dulu. Baru nanti setelah itu bahas Hasto. Rada ketinggalan pasti tentunya ketika bahas Hasto. Tapi nggak apa-apa. Dalam membahas Hasto nanti, saya coba dari angle lain yang tidak hanya flat normatif, tapi tetap menarik dari sudut pandang yang lain. Pun demikian, ijazah palsu ini, selain orang-orangnya pada sengklek otaknya, karena banyak banget pertanyaan, Bang, itu kan orang-orang pinter ya, Bang ya? Iya. Oh, rata-rata doktor, profesor ya, Bang ya? Iya.
Kok otaknya nggak bisa mikir apa gimana ya Bang ya? Nggak tahu. Lah kalau hatinya itu sudah busuk, mana bisa even itu otak profesor untuk berpikir jernih, nggak bisa. Karena apa? Dasarnya hatinya itu busuk. Hatinya itu diselimuti penuh dengan kebencian. Dan itu tidak bisa melahirkan otak yang jernih. Itu jawabannya ya. Banyak banget pertanyaan, baik di kolom komentar maupun japri lewat saya. Ini yang berat, ini jawab lewat japri satu-satu ini nih. Tuh ada banyak pertanyaan. Bang, lantas kenapa ya? Kemudian kok kalah dengan kita-kita yang notabene rakyat biasa, nggak mempunyai jabatan apapun, cukup mengetahui kondisi ini dan kita hidup dalam beberapa pemerintahan, kita tahu fakta-faktanya, tapi kok mereka sama-sama tahu, kok lebih sinting ya Bang ya? Iya. Kan gua udah bilang di setiap video gua, ini nih orang-orang yang memang otaknya itu sudah pekok dan sinting alias sengklek. Jadi kalau Rocky Gerung bilang dungu dan ngata-ngatain Presiden dungu, justru Rocky Gerung dan kelompok-kelompoknya itu yang dungu. Rocky Gerung dan orang-orang yang mempercayai omongan Rocky Gerung itu yang dungu. Ya Bang, beneran. Sekarang gue jadi ngerti setelah adanya kelompok yang mengejar ijazah Jokowi ini sampai ke UGM, kita bisa langsung lihat peristiwanya, sampai ngejar ke rumah Jokowi. Dari situ sekarang kita jadi terbuka dan jadi tahu Bang. Iya, itulah yang kita bisa ambil manfaat sebuah peristiwa. Jangan melihat peristiwanya terkesan negatif, tapi kita harus bisa ngambil dari sisi positifnya. Apa positifnya? Jadi semuanya juga orang tahu yang kejadian sebenarnya dan tahu muka-muka orang yang berotak sengklek, berhati iblis yang tampil di kamera. Bang, itu kan manusia, Bang, bukan iblis ya. Iya, manusia yang berhati iblis. Ya. Setuju sih, Bang. Loh ya iya. Ya, dia lebih memahami agama. Gerakannya juga namanya tim pembela ulama dan aktivis. Sebutannya sih seperti itu. Dan dia memahami betul agama. Tapi rasa-rasanya kalau orang yang mendalami agama secara mendalam dan mengamalkannya tidak seperti orang-orang yang selama ini kita lihat pergerakan mereka seperti di TPUA ini. Kalau dia mengamalkan apa yang dia tahu ya. Kan problemnya kan dia nggak mengamalkan. Kalaupun tahu hanya untuk memprovokasi, untuk jualan, itu. Kan selalu jualan agama dia. Kenapa? Supaya mangsa-mangsanya percaya dengan apa yang dia omongkan. Bang, kok persis banget ya Bang ya? Abang sepertinya serba tahu begitu Bang. Enggak! Itu kan pakai logika yang nggak perlu orang pinter untuk memahami gerakan-gerakan mereka gitu. Lihat aja pola-polanya mereka. Beberapa dia selalu jualan agama untuk memastikan omongannya itu. Ingat ya, orang akan gampang percaya ketika kalian berbohong berbalutkan agama. Itu orang udah pasti percaya. Berbohonglah dengan balutan agama, niscaya semua orang akan percaya. Luar biasa kan? Itu yang dia manfaatin, itu yang dia pakai. Bang, lo kok persis lagi, Bang? Ya! Nggak tahu gua mah. Mau persis apa enggak? Nah, di UGM diusir dalam tanda kutip, penerjemahan saya dari sudut pandang yang lain, sampai diteriak-teriakin, "Woi, jangan injek-injek bunga saya, woi!" Kemudian di rumah Pak Jokowi juga diusir, diteriak-teriakin. Bahkan sempat bersih tegang, ya, setiap dia ngomong, "Woi! Woi! Woi, pulang, woi, pulang." Begitu juga nggak malu. Kenapa? Mukanya udah muka tembok. Ya, karena itu tadi, otaknya sengklek, muka tembok, hatinya iblis,
nggak ada malu-malunya. Nggak ada malu-malunya. Mereka kan tetap aja, wah, percaya diri, hebat, luar biasa. Itu. Iya. Iya lagi. Hah? Udah, nekat pokoknya, modalnya nekat. Coba kita lihat. Ijazah hanya bisa ditunjukkan oleh pemilik. Oleh karena itu kita datang ke pemilik, gitu kan. Tapi ternyata pemilik itu sendiri tidak menunjukkan, bahkan mengembalikan kepada proses pengadilan. Kalian itu tim pembela ulama dan aktivis. Pembela ulama selalu jualan-jualan agama. Tapi kalian datang ke rumah Pak Jokowi, kalian bertamu, nggak punya sopan santun, mau mengacak-ngacak wilayah pribadinya Pak Jokowi. Lu waras, lu masih punya otak, lu orang beragama bukan sih? Etika bertamu lu nggak tahu, adab sopan santun bertamu lu nggak tahu. Tapi lu membawa agama tim pembela ulama. Kamu tahu nggak adab bertamu, sopan santun bertamu? Kalian bertamu kok ngacak-ngacak wilayah pribadinya Pak Jokowi. Memaksa meminta ijazah, melihat ijazah Pak Jokowi. Kalian ini tamu apa maling? Kalian ini tamu apa bangsat? Kalian ini tamu apa bajingan? Apa-apaan ini? Kalian tamu, men. Kalian pakai atribut-atribut agama. Setiap kali ngomong, make-make dasar-dasar agama. Tapi kalian nggak tahu sopan santun bagaimana etikat bertamu. Bertamu ke orang kok ngacak-ngacak wilayah pribadi orang. Untung yang ditamuin orangnya sabar. Kalau enggak, udah dipenggal leher lu di dalam rumah. Orang bertamu layaknya bertamu. Mempunyai kesantunan, mempunyai sopan santun. Bertamu kok maksa-maksa mau lihat ijazah Pak Jokowi. Itu kan wilayah privasi, wilayah pribadi. Kalian itu tamu loh. Ngerti nggak sih etikanya orang bertamu? Ngerti nggak sih? Loh, masih mending aja. Kalian nggak dikepruki di dalam rumah oleh Pak Jokowi. Dan kalian beruntung bertamunya kepada orang yang sabar, rendah hati, nggak pernah meledak-ledak cara ngomongnya, selalu disampaikan, dijawab dengan santun, dengan kehalusan, dengan suara yang rendah. Coba kalau yang bertamunya ke rumah gua. Udah gua babat habis lu kalian. Gri lagian dia mau bertamu ke rumah lu mau ngapain, Gri? Gri, lu pikir lu setara Pak Jokowi, Gri? Oh iya ya. Ya enggak. Oh, kalau tamu udah kayak macam lu, bertamu ke rumah gua, udah gua hajar habis kalian di dalam rumah saya. Tamu, layaknya tamu dong. Oke, apa lantas jawaban Pak Jokowi yang disampaikan dengan penuh kelembutan? Simak. Tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka. Dan juga tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas. Dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Yang dilaporkan siapa Pak nanti? Nanti biar disiapkan oleh kuasa hukum. Artinya kalau setelah langkah ini mereka mengklaim masih akan melakukan langkah-langkah lagi Pak. Itu termasuk antisipasi atau peringatan buat mereka atau seperti apa? Enggak. Nanti akan kita segera putuskan. Pak Jokowi, Bapak kok jawabannya masih sesabar itu sih Pak? Bapak, aduh.
Terbuat dari apa hatimu, Pak Jokowi? Apakah ini malaikat yang diturunkan ke muka bumi ini, ya Allah? Sesabar itu, Pak Jokowi, ya Allah. Sebut nama Pak Jokowi. Tegas. Yang lebih kencang lagi suaranya. Saya akan proses hukum. Saya akan lakukan langkah-langkah hukum. Nggak usah dipertimbangkan lagi, Pak Jokowi. Masyarakat udah gemes banget, Pak. Siapa lagi, Pak Jokowi, orang-orang yang akan dilaporkan oleh nanti kuasa hukum yang akan menyusun? Nggak usah nanti, Pak Jokowi. Aduh. Langsung sebut aja Amin Rais, Rismon, Dr. Tifa, Kurnia, Egi Sujana, Roy Suryo, Rizal Fadila. Udah, Pak, tegas aja udah. Kalau perlu tambah tegas lagi. Orang-orang ini yang harus mempertanggungjawabkan omongannya, tuduhannya, fitnahannya. Karena ini sudah membuat rusak negara ini. Ini sudah membuat rusak keutuhan dan kerukunan negara ini. Tegas saja, Pak Jokowi. Aduh, Pak, ya Allah. Pak Jokowi tak pelinteng. Bapak, ya Allah, Pak. Terbuat dari apa hatimu, Pak? Apakah ini malaikat? Apakah ini wali yang diturunkan oleh Allah untuk negara Indonesia ini, ya Allah? Ini, Pak, yang Bapak hadapi itu orang-orang bengis, orang-orang biadab, orang-orang kelompok dajjal yang gak segan-segan menebarkan fitnah dan hoax di muka bumi ini. Jangan pakai kesabaran, Pak. Bapak yang mata pelinteng. Pak, aduh, Bapak. Dan ternyata manusia-manusia dajjal ini yang berhati busuk dan seperti iblis ini sama sekali buta, tidak pernah bisa melihat matanya bahwa selama 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi, kemarin ada yang bilang membuat sengsara rakyat, matamu. Kemarin pada saat demo, Pak Jokowi 10 tahun yang telah membuat rakyat Indonesia sengsara. Matamu! Matamu! Ini kalian tuh iblis apa manusia sih? Kalian nggak bisa lihat. Selama kepemimpinan Pak Jokowi 10 tahun menyelesaikan dan membangun 27 bandara. Dan ini tidak pernah terjadi di era-era sebelumnya. Membangun 942 embung penampungan air hujan untuk irigasi, untuk air minum. 942 embung blok. Membangun 44 pelabuhan di seluruh Indonesia. Dan membangun 43 bendungan seluruh Indonesia. Ada pemimpin sebelumnya? Ada. Tidak berhenti sampai di situ. Membangun 27.673 meter flyover. Ngerti nggak kalian flyover? Blok. Kalian yang sekarang nggak kena macet karena lampu merah dibuat flyover oleh Pak Jokowi. Itu. Kalian menikmati nggak setiap hari? Kalian melewati itu apa enggak setiap hari? Blok. Kalian menikmati hasilnya, tapi kalian menghina terus-terusan. Mencaci maki terus-terusan. Memfitnah terus-terusan. Belum lagi Pak Jokowi berhasil membangun 583 jembatan gantung seluruh Indonesia. Selama 10 tahun berkuasa. Dan membangun 125.904 meter jembatan seluruh Indonesia. Ada banyak daerah-daerah yang terisolir, daerah-daerah yang putus, daerah-daerah yang memakai sebelumnya fasilitas tambang atau penambangan atau perahu untuk menyeberang dari satu daerah ke daerah yang lain. Itu dibuatkan jembatan oleh Pak Jokowi. 125.904 meter. Blok. Mata kalian kan picak semuanya. Mata kalian kan picak semuanya. Belum lagi Pak Jokowi berhasil membangun 756 tower rumah susun dan 3.542.318 unit perumahan untuk rakyat.
3.500.000 unit perumahan untuk rakyat selama 10 tahun. Picek mata kalian. Hati kalian dipenuhi dengan kebencian. Dikuasai oleh iblis. Kalah kalian sama iblis. Kan memang musuh kita sehari-hari ini kan setan iblis. Untuk menaklukkan itu nggak mudah memang. Seperti sekarang, hari ini kalian dikuasai oleh iblis. Gri. Jangan marah, Gri. Cepet tua, Gri. Emang gua udah tua. Pegel. Ijazah palsu. Padahal asli. Belum lagi Pak Jokowi selama 10 tahun berhasil membangun 22.333 unit rumah khusus. Dan Pak Jokowi berhasil membangun 2.700 kilometer jalan tol seluruh Indonesia. Blok. Kemarin kamu dari Jakarta ke Jogja lewat mana? Cok. Kamu kemarin dari Jogja ke Solo lewat jalan mana? Cok. Kemudian kalian kembali dari Solo ke Jakarta. Kalian lewat mana? Gri, jangan miso-miso, Gri. Enggak. Itu sugih tenan. Cok, itu gacok. Blok, itu jeblok. Enggak ada yang miso saya mah. Manusia glogok jaran ini susah banget diomonginnya. Susah banget ini diomonginnya. Karena apa? Hatinya busuk. Hatinya dikuasai iblis. Sumum bu'mum umyun fahum layarji'un. Dikasih tahu, tidak dikasih tahu sama saja mereka tidak akan percaya. Itu dinas dalam Al-Quran. Manusia-manusia iblis semacam ini. Kalian lewat mana kemarin? Kan kalau saya ngomong kan kalian, itu mah hoax, datanya nggak bener. Cok, lu lewat mana kemarin? Gok! Kamu lewat mana kemarin? Kamu lewat mana? Tidak cukup sampai di situ. Tidak berhenti sampai di situ. Selama 10 tahun, Pak Jokowi berhasil membangun saluran PDAM 21.500 liter per detik. Sekarang sampai ke Indonesia Timur itu dirasakan betul. NTT, NTB, Papua dirasakan betul ini. Yang musim kemarau itu selalu kekurangan air. Tapi kalian kan hatinya udah dikuasai iblis. Iblis itu mana percaya sama manusia. Iblis itu nggak akan percaya sama manusia. Iblis nggak percaya sama data-data. Iblis kerjaannya tiap hari itu adalah menyesatkan umat dan menyesatkan manusia di muka bumi ini. Termasuk kalian. Kalian itu kan kerjanya tiap hari menyesatkan orang. Itu iblis. Tidak berhenti sampai situ. Pak Jokowi berhasil membangun 1.900.000 meter jembatan desa. Pun Pak Jokowi juga berhasil membangun selama 10 tahun 366.000 kilometer jalan desa. Ini yang kemarin sempat dibantah dengan mengalihkan panjang Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Masa iya? Itu tuh yang orang-orang dikuasai kebencian itu tuh kemarin. Pernah dipermasalahkan juga datanya. Dasarnya apa? Kebencian. Dasarnya apa? Dikuasai iblis. Kalian mau dikuasai iblis? Nggak agree. Nah. Kalau kalian nggak mau dikuasai iblis, jangan pernah tonton video-video hoax. Jangan pernah tonton berita-berita hoax. Lewatin aja. Jangan penasaran pengen tahu. Nggak usah. Karena apa? Udah pasti isinya hoax. Udah pasti itu iblis. Isinya hoax. Pengen menyesatkan kalian. Oh, jadi nonton video lu aja ya, Gri ya. Nah, itu maksud gue. Gri, sumpah. Kalau masalah modus dia. Ahlinya dia. Ya, teman-teman ya yang masih suka nonton video-video hoax, berita-berita hoax, stop. Ajak beramai-ramai datang ke channelnya Agrifanani. Udah itu yang paling pas. Insya Allah. Karena saya benar-benar menyebarkan aura positif. Tidak ada yang bayar, tidak ada yang nyuruh. Saya hanya tidak ingin masyarakat ini tersesat dalam provokasi-provokasi negatif yang dilakukan oleh kelompok-kelompok iblis tadi. Kan iblis kan kerjaannya menyesatkan orang. Itu.
Tidak berhenti sampai di situ. Presiden Jokowi selama 10 tahun berhasil membangun 5.999 km jalan nasional. Tahu dong bedanya jalan nasional, jalan provinsi, kabupaten kota, kecamatan sampai jalan desa. Tahu lah. Masa nggak tahu? Nggak usah gue bahas ya. Ini nanti bisa durasinya kalau gue bahas 60 menit nanti. Oke, Pak Jokowi juga berhasil membangun 494.169 unit perumahan swadaya. Dan yang terakhir, hubungannya dengan persiapan swasembada pangan yang sekarang diteruskan oleh Presiden Prabowo Subianto, Pak Jokowi sudah mempersiapkan dan menyelesaikan pembangunan 1,1 juta hektar jaringan irigasi. Ini dalam rangka swasembada pangan, terutama beras, 2 tahun atau 4 tahun mendatang. Sekarang lagi digenjot oleh Pak Prabowo. Hasilnya, lihat videonya Pak Amran. Yang mana, Gri? Yaudah nanti gue bikinin kalau belum ada. Ini loh, cara memahami masalah. Tidak melulu kemudian ijazah palsu. Logok jaran. Manusia apa ini? Iblis. Gagal kalian menebarkan isu PKI berubah menjadi aseng-asong. Gagal menebarkan isu aseng-asong, kalian menebarkan ijazah palsu. Nanti gagal menebarkan ijazah palsu apalagi? Pasti akan cari cara lain lagi. Karena apa? Dasarnya memang iblis. Tugasnya adalah membuat kerusakan di muka bumi ini. Mengadu domba, menebarkan hoax, memproduksi hoax. Pasti dia akan cari lagi nanti. Mungkin tidak akan cari lagi dan berhenti melakukan provokasi kepada masyarakat Indonesia kalau satu, dia tidak ada lagi umur seperti yang sudah lalu. Kita tahu kan orang-orangnya sudah tidak ada umur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, orang-orang yang tadi saya sebutkan karena Pak Jokowi komit ini membawa ke proses pengadilan, terbukti bersalah, menebarkan hoax dan dihukum semuanya nama-nama tadi. Kalau itu insya Allah di muka bumi ini akan aman. Tinggal nanti sisa-sisanya. Tapi kalau nggak tersentuh hukum, mereka akan lebih keras lagi cari cara untuk membuat fitnah kepada Presiden ke-7 Joko Widodo. Karena apa? Tujuannya belum berhasil. Iblis itu belum pernah dan tidak akan pernah berhenti berusaha ketika manusia yang menjadi sasarannya belum berhasil dikuasai, belum berhasil terpengaruh. Iblis tidak pernah akan berhenti mencari cara untuk mempengaruhi manusia. Itu iblis. Sama ini nanti juga begitu. Kita lihat aja. Kita dengarkan jingle lagu untuk menghantarkan kita nanti di tanggal 20 ketemu dengan Pak Joko Widodo. Sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agri Fanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majenang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Banyuwangi official ayo maju, AR Mahmud Ilmu, Farm Project Sirait Media, kebenaran selalu juaranya. Rinaldo Bastanto bicara tegas, Rinaldi SB tak pernah lepas. Wanto B kreatif penuh ide cerdas, Kandra update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat
cinta Indonesia.